Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat. Thumma alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Muhammadun basyarun la kal bashari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Nabiyyuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa fuddila. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini yang insya Allah dalam 10 hari ke depan kita akan menghadapi bulan Ramadan. Alhamdulillah, ini menjadi sebuah kesyukuran. Walaupun masih ada 10 hari, tidak henti-hentinya kita berdoa agar Allah benar-benar pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, yang sayang sekali ketika kita tidak mempersiapkannya dengan baik. Saat kita mau bekerja, kita mempersiapkan banyak hal. Saat kita ingin memberikan pengajaran sebagai seorang guru, pasti kita akan mempersiapkan apa yang mau kita ajarkan. Kalau tiba-tiba kita masuk kelas mengajar tanpa persiapan, mungkin pelajarannya tidak baik. Kalau kita bekerja tanpa ada persiapan, mungkin pekerjaannya akan amburadul, acak-acakan. Begitu pula bulan Ramadan, kalau kita tidak mempersiapkannya, maka kita akan menjadi berat saat melaksanakan bulan Ramadan. Mungkin di awal kita akan semangat, tetapi setelah 3-4 hari mulai terjadi pasang surut, ya. Mulai terjadi semangatnya menurun. Karena apa? Karena persiapannya kurang. Maka mulai hari ini, mulai malam ini belum terlambat. Mulai besok pagi, mari kita dekatkan dengan Al-Quran. Kita baca Al-Quran lebih banyak dari hari sebelumnya. Untuk apa? Sebagai persiapan agar saat bulan Ramadan fisik kita sudah siap, kita tidak mudah lelah, lidah kita sudah menjadi terbiasa, sehingga saat baca Al-Quran kita bisa menikmatinya. Salawat serta salam selalu kita junjungkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau menganjurkan kepada kita dari bulan Rajab sudah berdoa. 2 bulan sebelumnya kita sudah mulai disuruh untuk mempersiapkan. Nabi kita, Nabi Muhammad adalah seorang manusia, bukan seorang malaikat. Maka beliau mengajarkan bagaimana kita sebagai manusia, layaknya manusia. Ketika iman kita naik, maka kita perlu memelihara ibadah kita. Ketika kita mulai lalai dengan ibadah kita, hati-hati, iman kita bisa turun. Maka untuk menjaga kestabilan saat Ramadan tetap ajak naik terus sampai akhir Ramadan tetap naik.
maka kita butuh start, ya, start awal. Kita butuh persiapan di awal. Apa yang harus kita siapkan? Sudah sampai mana baca Al-Qur'annya? Ditandai. Satu hari berapa halaman? Kita coba seperti saat Ramadan, satu hari satu juz. Sebagai latihan, satu hari setengah juz. Tapi karena ini sudah 10 hari lagi insya Allah, maka kita latih mulai besok 10 juz itu 10 halaman. Kita bagi 5, maka setiap sholat kita baca 2 halaman. Muhammadun basyarun la kal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Muhammad nabi kita adalah seorang manusia yang juga seorang yang punya emosi. Maka nabi itu bisa sedih, bisa bahagia, bisa senang, juga bisa menangis. Kapan nabi merasa senang? Saat mendapatkan kabar gembira. Kalau di bulan Rajab kita kemarin sudah melaksanakan Isra Mi'raj, itu merupakan kabar gembira karena di dalamnya banyak hikmah. Salah satu hikmahnya adalah sebelum datangnya perintah sholat, diwajibkan sholat, itu ada kejadian yang luar biasa, disebut dengan Amul Husni, tahun kesedihan, di mana Rasulullah kehilangan 2 orang yang sangat dicintainya. Yang pertama pamannya Abu Thalib, yang kedua adalah istrinya tercinta yang pertama, yaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Tetapi pamannya saat meninggal masih dalam keadaan kafir, tidak beriman. Karena godaannya orang-orang kafir Quraisy begitu besar. Pamannya adalah yang melindungi dari hinaan, ancaman pembunuhan. Sekelas Nabi aja ketika dakwah diancam akan dibunuh. Kemudian beliau meninggal, begitu sedihnya Nabi Muhammad SAW. 3 bulan setelahnya, yaitu bulan Ramadan yang akan kita masuki, salah satu momen yang paling menyedihkan adalah istri beliau meninggal. Padahal di bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ibadah, tapi beliau menghadapinya di tahun ke-10 kenabian, istrinya meninggal. Nabi Muhammad sedih sekali. Kita mungkin sebagai suami, kalau naudzubillah istri kita sudah meninggal lebih dahulu, atau mungkin ada bapak yang istrinya sudah lebih dahulu meninggal, maka yang tersisa hanyalah kenangan. Ya Allah, bagaimana dulu istri saya, begitu bahagianya ketika dulu masih ada istri saya. Begitu Nabi masih terngiang selama 1 tahun. Begitu sedihnya Nabi. Muhammadun Nabiyuna, Nabi Muhammad adalah manusia yang juga ada kebutuhan, mengajarkan kepada kita untuk berdakwah sesuai levelnya. Maka wajar kalau di dalam teori para ahli pakar psikologi mengatakan manusia itu kebutuhannya itu adalah kebutuhan dasar dulu, yaitu pertama kebutuhan fisik. Islam sudah mengajarkan tersebut, sudah memperhatikan kebutuhan fisik. Apa Ibu, Bapak? Kebutuhan fisik adalah kebutuhan yang pertama, makan. Maka salah satu kemaslahatan yang diurus dalam Islam adalah bagaimana manusia bisa mencari makan, memperhatikan bagaimana pahala bagi laki-laki yang bekerja. Bagaimana Islam sangat menghargai seorang bapak,
seorang suami bekerja sampai bercucur keringatnya mendapatkan pahala. Artinya Allah sangat memperhatikan bagaimana mencari nafkah itu menjadi kepentingan yang berpahala. Tapi kalau sekedar cari makan, ya hewan juga bisa cari makan. Kalau sekedar cari uang untuk membeli makanan, semua orang juga demikian. Maka yang menjadi perhatian adalah apakah kita mencari makan hanya untuk memenuhi kebutuhan perut saja, atau levelnya dinaikkan lebih tinggi. Saya mencari makan, mencari uang untuk makan, dan saya punya tenaga untuk ibadah. Jadi levelnya lebih naik. Ada nilai ibadah di setiap pekerjaan kita. Bukan sekedar jualan dapat uang selesai. Kalau begitu banyak orang bunuh-bunuhan, banyak orang berkelahi hanya karena urusan perutnya. Tetapi orang beriman, dia tidak akan mempertaruhkan nyawanya kalau sekedar untuk cari makan, tapi dia akan berusaha menjadi seorang bapak yang bertanggung jawab, menjadi seorang ibu yang mengurusi rumah tangga. Masya Allah, kalau dengan nilai Islam, maka nilainya sangat tinggi sekali. Karena tidak sekedar makan saja. Maka banyak istilah, ngapa makan banyak-banyak, keluarnya sama, bau, gitu ya. Tetapi yang menjadi poin adalah kita mencari makan agar kita ada tenaga, agar kita sehat. Kalau sehat, pikirannya sehat, agamanya juga terjaga. Maka kita butuh seorang muslim, seorang mukmin itu yang kuat. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan lupa olahraga. Walaupun nanti bulan Ramadan, pagi-pagi jangan tidur, jogging, olahraga, beraktivitas sebagaimana hari-hari kita. Tetapi kita dalam keadaan berpuasa, maka nilainya nanti adalah nilai ibadah. Jalan-jalan ibadah, kita makan sarapan ibadah, kemudian kita bertemu dengan istri kita ibadah, semuanya nilainya ibadah. Kalau kita niatkan lillahi ta'ala, maka jangan lupa, usikum nafsi bitaqwallah. Saya pribadi mengingatkan panjenengan, ngapunten. Yuk sekarang yang duduk di masjid belum berniat, sekarang niat. Nawaitu i'tikafan fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Monggo sarang-sarang semuanya. Nawaitu i'tikafan fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Alhamdulillah. Saya niat ya Allah, duduknya saya di sini sampai selesainya pengajian karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dengerin pengajiannya kadang masuk, kadang enggak. Karena pikiran panjenengan ini macam-macam isinya. Ada yang ngantuk, ada yang kepikiran nasinya belum dimasak, ada yang kepikiran besok mau masak lauk apa, sayurnya belum ada. Besok hari Sabtu, wah anak-anak libur, uang jajan dan seterusnya. Maka saat pengajian mungkin 5 menit mendengarkan, lama-lama masuk lagi ke pikirannya masing-masing yang ruwet, rumit, problematik. Tambah lagi pengajian kesini karena habis berantem sama pasangannya, wah tambah bahaya, tambah gak konsen. Masya Allah, Islam tetap memperhatikan urusan perut. Islam tetap memperhatikan sandang, pangan, papan. Sandang, kita suruh pakai pakaian yang menutup aurat, tidak perlu berlebihan.
Maka yang bajunya di rumah berstel-stel, stop, beli baju lagi. Itu nggih. Saya tuh ngingetin saya dan istri saya, mau lebaran tuh nggak usah beli terus gitu. Mubazir. Tiap tahun kok ganti outfit, ya, ganti seragam. Tiap tahun seragam guru, tiap tahun seragam PKK, tiap setengah tahun seragam kampung. Wah, ada aja seragam, sampai di lemari itu jejer. Ya, alhamdulillah bajunya banyak gitu ya. Jadi bisa ganti-ganti. Tapi paling tidak, kalau kita memakai pakaian, sunnahnya adalah pakaian yang tidak kita pakai sedekahkan. Yang masih baik dan layak dipakai itu lebih baik. Jangan yang sobek-sobek. Dan juga jangan dijadi alat pel, keberkahannya hilang. Dasternya sobek-sobek, buang saja. Kalau mau dijadikan pel, dipotong dulu. Jangan bentuknya baju langsung buat pel, berkahnya hilang. Dipotong dulu, jangan bentuk baju. Lebih baiknya diberikan yang mau. Itu ahsan. Papan, bagaimana kita perlu rumah tempat tinggal? Lawang kita kalau kehujanan butuh tempat berteduh. Bocor sedikit kita bingung. Hujannya lebat, kita berusaha menutup supaya tidak masuk rumah. Begitu pentingnya kebutuhan dasar kita. Maka Nabi kita Muhammad itu selalu mengingatkan, jadilah manusia pada umumnya, tapi jadilah bernilai di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sama-sama makan, kita sama-sama bekerja, tapi di mata Allah kita ada nilai lebihnya. Ibu-ibu di rumah semua sama masak, kecuali yang uang bulanannya lebih, tiap hari beli, ya kan? Sarapan beli, makan siang beli, makan malam beli. Wah, ini tandanya ibunya ini wanita karir, gitu ya, karena jarang masak, gitu. Ala kulli hal, apapun keadaannya, jangan lupa semuanya diniatkan untuk ibadah. Entah itu wanita karir atau wanita rumahan. Semuanya akan bernilai. Bagaimana tidak bernilai? Allah itu sayang sama kita. Maka banyak yang sudah membuktikan kalau kita fokus ibadah, tapi ingat tetap bekerja. Bukan kita banyak doa tapi tidak bekerja. Ikhtiarnya tetap penting. Bekerja itu penting. Cari nafkah itu wajib. Nah, tapi baru diselimuti dengan pakaian yang indah, yaitu ibadah. Bagaimana kita mau nyelimuti dengan pakaian indah kalau tidak ada yang diselimuti? Maka kita tetap butuh menjadi manusia pada umumnya yang dia melakukan aktivitas. Ya dia tidur, ya dia makan. Tapi ketika ada perintah Allah, dia melakukan. Maka momen bulan Ramadan ini adalah momen yang sangat luar biasa yang harus kita siapkan. Monggo disiapkan mulai dari malam ini atau besok. Maka Rasulullah pun melarang puasa yang terus-menerus sepanjang tahun. Disebut puasa wisol, saum wisol itu tidak boleh. Paling baik ya puasanya Nabi Daud, 1 hari puasa, 1 hari buka. Tidak boleh tiap hari puasa kecuali bulan Ramadan. Tidak boleh kita bekerja, tidak tidur, tidak pulang, tidak boleh. Saatnya bekerja pagi, saatnya malam untuk istirahat. Tapi sekarang dunia terbalik. Malam itu seakan-akan wah, apalagi kalau sudah malam ada acara di balai kota, di pasar gede, itu menarik sekali. Itu godaan bagi kita.
malah subuhnya bablas karena malamnya keluar. Itulah godaan dunia. Kita harus hidup dengan normal. Rasulullah mencontohkan ba'da isya, kalau tidak ada pengajian, kalau tidak ada pekerjaan, kalau tidak ada urusan penting, tidur. Yang main HP, usikum nafsi bittaqwallah. Saya menasihati diri saya pribadi, dimatikan, istirahat. Godaan paling besar sekarang HP. Kita ingin buka Facebook, buka lagi, ya kan? Oh menarik, buka lagi. Tahu-tahu jam 10, nggak sadar bentar lagi jam 11. Oh dikit lagi jam 12. Subuhnya berat. Maka ketika kita sebagai seorang manusia pada umumnya, makanlah secukupnya. Ketika kita mencari harta, ingat yang kita makan hanya beberapa suap. Tidaklah semua harta kita akan cukup untuk kita buat makan semuanya. Rumah cukuplah tempat kita berteduh. Sebagaimana Rasulullah tidur, alasnya cukup dengan tikar. Spring bednya tidak usah yang bagus-bagus, tidak apa-apa. Kasur tipis juga boleh. Karena Rasulullah tidur di atas pelepah kurma, kalau bangun ngecap, nemplek bekas pelepah kurmanya. Kayak kita tidur di masjid di atas tikar yang belakang, nempel di pipi, bangun ngecap semua di sini. Ada tatonya, tato tikar. Ya. Begitulah keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masyaallah. Kalau kita mau dibandingkan dengan kehidupan Nabi, jauh sekali. Astagfirullah, jauh sekali. Kita ini udah nikmat banget, nikmat banget. Mau pergi naik motor, makanan kalau nggak selera GoFood, ya kan? Jualan banyak, mau apa dekat, semua serba mudah. Maka kualitas keimanan kita harus kita jaga. Saya itu sangat heran ketika melihat orang-orang zaman dulu, ketika tidak ada HP, tidak ada televisi, mereka bisa ibadah dengan khusyuk. Mungkin mbah-mbah yang masih istiqomah ibadah itu merasakan bagaimana nikmatnya dunia tanpa HP, tanpa digital. Tetapi kita juga tidak bisa menolak teknologi, karena ini adalah zaman yang modern. Maka bijaklah bagi kita menggunakan teknologi. Kemudian di tahun kesedihan itu, saat istri Nabi meninggal, Nabi merasa runtuh, merasa lelah. Karena apa? Karena yang mensupport dana paling besar adalah istri beliau. 2/3 harta yang ada di Mekah itu punya Khadijah. Bayangkan, ada seorang wanita hartanya 2/3 negara. Banyak sekali ya. Masya Allah. Jadi kalau masih ada nih yang belum menikah, mau menikah dapat istri kaya, boleh banget ya. Karena Nabi menikah dengan Khadijah, hartanya 2/3 Mekah, paling kaya. Kalau di Indonesia siapa sih yang paling kaya? Mungkin belum bisa mengalahkan beliau, begitu banyak harta. Tetapi saat mau meninggal, hartanya habis. Bukan habis karena bangkrut, bukan habis karena ditipu bisnis, bukan habis karena dibuat foya-foya anak keturunannya, tapi habis karena mensupport, mendukung Nabi Muhammad dalam setiap dakwahnya. Habis.
Bahkan saat mau meninggal, Masya Allah, akhlaknya beliau, ini wanita solihah itu begitu. Saking segannya sama suaminya, karena suaminya adalah seorang yang soleh, seorang yang baik sekali, sampai mau minta kain kafan. Pak, besok aku mati beliin kain kafan. Kan bahasa kita begitu, yang bagus, warnanya warna pink. Oh nggak boleh, warnanya putih. Nah, ini Khadijah sampai malu mau minta kain kafan kepada Nabi lewat putrinya, yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Ya Fatimah, tolong sampaikan kepada ayahmu, abimu, saya minta sorbannya kelak untuk jadi kain kafanku, karena aku khawatir kelak aku akan disentuh oleh api neraka. Masya Allah, sekelas Khadijah, beliau masih khawatir terkena siksa api neraka. Bagaimana kita? Apakah kita sudah yakin kita tidak terkena api neraka? Kita tidak boleh merasa lengah, kita tidak boleh merasa yakin, tetapi kita perlu ada khawatir agar kita terus berdoa kepada Allah. Karena sadar tidak sadar dosa kita terus bertambah. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Yang menghapuskan keburukan adalah kebaikan-kebaikan yang panjenengan lakukan. Siapa nih yang memberi sumbangan makanan untuk pengajian, maka dosanya Allah ampuni, 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 ampuni. Siapa nih yang memberi sumbangan ke masjid, Allah ampuni, ampuni. Apalagi nanti di bulan Ramadan, yang pahalanya dilipat gandakan, berapa banyak dosa yang akan Allah lunturkan di masa lalu kita. Kita ini manusia yang bukan nabi, yang kita tidak soleh, tidak kuat imannya, yang dulu masa lalunya kita banyak dosanya. Maka penting bagi kita bermuhasabah, manfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Apa yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan? Maksimalkan. Latihan sedekah mulai dari besok, mulai dari malam ini, agar nanti saat bulan Ramadan ringan tangan kita sedekah, karena pahalanya berlipat ganda. Masya Allah. Maka ketika Khadijah radhiyallahu anha meninggal, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengingat, bahkan sampai punya istri Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah itu sampai cemburu, sampai saking cemburunya, ya, di dalam sebuah riwayat Aisyah itu mengatakan, "Maghirtu ala hadin min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, maghirtu ala Khadijah wa ma ra'aituha, walakin kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru dzikraha." Ya. Aisyah, adik-adik tahu Aisyah enggak? Adik-adik yang di depan tahu Aisyah radhiyallahu anha? Siapa yang tahu? Istri Nabi, betul, istri Muhammad. Istri Nabi Muhammad mengatakan, aku tidak pernah cemburu, kata Aisyah, pada salah seorang istri Nabi, kecuali aku itu cemburu cuma sama Khadijah. Padahal ada beberapa istri Nabi, ya. Tapi Aisyah cuma cemburu pada satu orang yang sudah meninggal. Kenapa? Karena Nabi begitu cintanya, saat beliau nyembelih kambing, dipotong daging-dagingnya, beliau sedekahkan ke teman-teman dekatnya Khadijah. Masya Allah, begitu baiknya suami sama istri. Salah satu buktinya adalah dia baik sama teman-temannya, sama kerabat-kerabatnya, sama saudaranya. Jadi ibu-ibu, kalau memang suaminya soleh, nggak usah dituntut harus berbuat baik juga sama saudara saya, sama ibu saya, sama bapak saya. Nanti dia akan otomatis
otomatis berbuat baik kalau laki-lakinya adalah laki-laki yang soleh. Sebagaimana Nabi mencontohkan, kalau dia berbuat baik kepada istrinya, bahkan sampai istrinya meninggal, kerabatnya, saudaranya masih diberikan sedekah. Maka Aisyah cemburu. Bahkan pada suatu ketika Nabi ngalem, tidur-tiduran, rebahan di pangkuan istri. Nah, saya pun senang gitu, santai di kaki istri gitu ya, sampai ketiduran, dipijetin kepalanya. Seneng ya Pak? Pernah nggak Pak di pangkuan istri dipijetin kepalanya? Belum? Masya Allah. Waduh, ini kayaknya perlu dipraktekkan bulan Ramadan. Lah gimana Pak? Dipijeti malam bablas. Wah, bablas kemana ini? Ya. Nah, ketika dipijetin sampai ketiduran, Nabi ngigau. Ngigaunya Nabi yang disebut siapa? Khadijah. Yang pijeti, yang tidur di pangkuannya adalah Aisyah. Yang disebut Nabi saat mengigau adalah Khadijah. Ya Allah, itu kalau jadi perempuan kamu nyebut nama wanita lain, siapa dia? Nah, kalau nggak tahu, nah ini Aisyah, sekelas Aisyah, Masya Allah, itu pun bisa cemburu gitu ya. Nah, kalau bapak-bapak ngigau nih, suaminya ngigau wanita lain, nah kacau itu ya, karena bahaya itu kan. Kok nyebut wanita lain? Nah, tanda-tanda itu ya. Akhirnya Aisyah mengatakan, sepertinya di dunia ini apa nggak ada wanita lain selain Khadijah. Lalu Nabi mengatakan, marah, Aisyah kan marah. Pak, ngomong ke suaminya, bahasa kita, Bang, Mas, ngapa tuh nyebut-nyebut terus? Emangnya kamu nggak menghargai saya? Emang nggak ada wanita lain apa? Kok nyebut dia terus? Apa yang dia, apa kelebihannya, kata Aisyah? Apa? Dia kan cuma melakukan ini, dan kelebihannya satu, dari rahimnya hanya Khadijah yang Nabi punya keturunan, selainnya tidak ada. Walaupun yang anak-anak beliau meninggal yang laki-laki, hikmahnya agar tidak ada yang mengkultuskan, menabikan lagi putra beliau. Hikmahnya demikian, kata ulama, yang hidup hanya yang perempuan saja anaknya. Aisyah mengatakan demikian karena Nabi mengulangi itu berkali-kali. Ya Allah, begitu cintanya, begitu ditunjukkan cintanya seorang suami kepada istri, bahkan sampai setelah beliau meninggal. Setelah itu, setelah meninggalnya Aisyah, yang 3 bulan sebelumnya adalah pamannya, kemudian istrinya, kemudian tidak lama setelahnya Nabi ke Bani Taif, niatnya untuk udahlah, bahasa kita jalan-jalan sambil dakwah ke kampung sebelah, namanya kampung Taif. Di Bani Taif Nabi berdakwah. Ada yang masuk Islam? Tidak ada. Bukan hanya menolak, bahkan dilempar batu. Kena kepala beliau berdarah, kena kaki beliau berdarah, bahkan sampai mau pulang beliau tidak bisa berjalan dengan baik karena kakinya, mata kakinya terkena batu sampai berdarah. Masya Allah. Bu, Bapak, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam perjuangannya luar biasa, ngeri sekali, taruhannya nyawa. Ada yang berangkat ke masjid dilempar batu, tidak ada ya? Ada yang diancam pakai pisau, tidak ada. Kita ke masjid gratis, dikasih makanan, dikasih minuman. Dakwah Nabi dilempari batu, dilempari tulang, dilempari kotoran. Bahkan di sela-sela sakitnya Nabi sambil bercucuran darah, Nabi berdoa,
ya Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati, kata Nabi, wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin ya Rabb anta rabbul mustad'afin. Ya Allah, Nabi itu saking bingungnya, ya Allah gitu kan. Bahasa kita ini kalau lagi kesel gitu ya, lagi marah, lagi capek gitu bahasanya. Wah, pasanganku, suamiku itu ya Allah gitu ya. Istriku ya Allah bikin greget gitu ya. Bahasa kita. Bahasa Nabi, ya Allah, saya mengadu kelemahan saya ya Allah. Keadaan saya sempit, sulit sekali ya Allah. Habis ditinggal dua orang yang saya kasih, saya berdakwah nggak ada yang menerima, saya dilempar batu, saya berdarah, dan saya sulit sekali berjalan. Dan saya direndahkan, ya Allah, Tuhan orang-orang yang lemah. Begitu menyedihkannya doa yang Nabi panjatkan, sampai malaikat Jibril pun ikut sedih. Kemudian malaikat Jibril datang bersama Malakul Jabal, malaikat penjaga gunung yang ada di dekat Bani Taif. Wahai kekasih Allah, segera perintahkan saya, katanya. Perintahkan saya akan timpakan gunung itu ke Bani Taif biar habis ludes. Kalau panjenengan dilempari batu karo tangga nih, ya, gara-gara ke masjid, terus malaikat gunung datang, penjaga gunung nawari, si santang gelanggang gitu. Kalau saya sudah, ya Allah, nggak sabar aku. Astagfirullah. Kita ini manusia, diomongi tetangga dikit emosi kita bawa parang. Masalah tanah dikit saja bisa taruhan nyawa gitu. Masalah pekerjaan bisa kuat kita nggak ngomong sama tetangga bertahun-tahun. Tapi Nabi apa jawabannya? Lah, ya Jibril, jangan Jibril, jangan. Fa innahum la ya'lamun. Mereka nggak tahu, mereka nggak paham. Aku berdoa kepada Allah, semoga keturunannya semuanya adalah orang-orang yang beriman, min baini sulbihim. Di antara keturunan-keturunannya adalah orang-orang yang soleh semuanya. Terbukti setelah dakwah beliau, Bani Taif 100% orang beriman. Mau cek bukti? Monggo panjenengan yang umroh kemudian ke Taif, tanya, ya. Tapi hati-hati, nanti mereka tersinggung, ya. Kami beriman, kami bukan kaum yang melempari Nabi, gitu. Padahal awalnya memang nenek moyangnya yang melempari Nabi saat berdakwah. Masya Allah. Begitu luar biasanya, lembutnya hati beliau, sampai ketika ada orang yang menyakiti, beliau mendoakan, tidak apa-apa ya Jibril, jangan, tidak usah, mereka nggak tahu. Itu kalau urusannya pribadi, itu kalau urusannya dakwah pribadi. Tetapi di dalam Islam ada namanya hukum, ada namanya syariat. Darah dibayar dengan darah, emas dibayar dengan emas, ya. Maka hukum keadilan tetap berlaku. Kita tidak boleh memaksakan orang saat dia misalnya ada orang mencuri, udah ikhlaskan, oh tidak boleh, maka dihukumi dulu. Bagaimana hukumnya? Pencurinya ditangkap, apa yang mau kamu lakukan? Oh, saya minta dikembalikan. Oh ya sudah, dikembalikan. Oh, saya nggak mampu, uangnya udah habis. Ya udah, saya minta kamu mengganti dengan uang yang senilai, itu boleh, itu hukum namanya. Tapi kalau dia milih, saya ikhlaskan, ini lebih baik. Tapi tergantung orangnya. Hukum yang pertama adalah adil dulu. Maka di Arab sana, Timur Tengah, di Saudi, ada hukum pancung, ada hukum potong tangan, masih berlaku. Ada keluarga menabrak keluarga yang lain, mati, maka ditegakkanlah hukum kisos.
Yang menabrak harus dihukum mati karena dia menghilangkan nyawa. Ini adil namanya. Mati, darah dibayar dengan darah. Di lobi, ya sudah, saya maafkan, tidak perlu dihukum kisos, selesai. Tetapi ada kejadian juga, Syekh itu mengatakan ada kecelakaan, pamannya nabrak keponakannya, ini saudaranya yang dia tabrak, mati. Maka si paman ini dihukum, diadili. Saudaranya mengatakan, saya tidak terima, minta maaf, saya tidak terima keringanan, saya terima maafmu tapi hukum tetap berlaku. Akhirnya pamannya dikisos, pamannya tetap dihukum karena keadilan demikian. Akhirnya terjagalah keindahan, kenyamanan, keamanan. Kalau tidak demikian, wah, seorang seenaknya saja nabrak 10 orang, masuk penjara, bisa diringankan 5